Oke, kita mulai. Ini bakal jadi video yang menarik banget, yang penting banget. Saya jamin, saudara-saudara sekalian, ini bisa dibilang sebagai salah satu video yang sangat amat penting yang gue buat untuk kategori berhenti PMO yang gue bikin selama ini di YouTube, dimana gue akan mengubur ketakutan lo tentang bahaya apabila sperma tidak dikeluarkan yang katanya nanti berpotensi kena kanker prostat. Oh my god. Wow. Seperti biasa gue udah ngelakuin riset mendalam, jadi di video ini gue akan menyajikan argumen gue berdasarkan fakta dan data dan realita yang sudah teruji dari kacamata sains, dari kacamata kedokteran dan ilmiah. Gue jamin setelah kelar nonton video ini, ketakutan lo akan resiko kanker prostat itu hilang. Dan lo pun jadi makin yakin buat gas terus gak pakai rem menuju merdeka dari kecanduan PMO forever and after. Nice. Pastiin lu nonton sampai habis karena informasi-informasi yang gue sajikan di video ini sangatlah amat bermanfaat untuk lu ketahui. Oke, let's go, kita mulai langsung aja. Kita masuk ke mode presentasi. Oke, let's go. Yang pertama, hubungan kanker prostat dan menahan sperma itu masih semu banget. Gini boy, pertama-tama biar lu dapat logikanya, kanker paru-paru penyebab utamanya yaitu gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan merokok. Secara studi ilmiah, scientific, medicine, mereka udah pada satu suara yakin banget kalau merokok itu emang terbukti meningkatkan resiko kanker paru-paru. Tapi seperti yang lu tahu sendiri, orang ngerokok di mana-mana nggak peduli, bodo amat. Padahal lu udah tahu ini ningkatin resiko kanker paru menjangkit dirinya kan. Lu mungkin juga kenal sama seorang bapak-bapak yang umurnya tua banget padahal usianya udah 70, 80 atau 90-an mungkin. Tapi dia ini sehat-sehat aja meskipun seorang perokok berat. Bener nggak? Nah sekarang kalau ditanya apakah kebiasaan menahan sperma itu no FAV, no PMO itu ningkatin resiko kanker prostat atau enggak? Para expert di bidang medis, sains, kedokteran, dan sebagainya itu masih pada belum tahu, belum yakin, belum ada bukti yang valid, yang kokoh. Gue mengutip dari urologyhealth.com, ini artikel ditulis sama dokter yang udah expert di bidang ini. Ejakulasi dapat melindungi prostat dengan membuang zat kimia berbahaya yang terkumpul dalam air mani. Ada kemungkinan juga bahwa ejakulasi tidak benar-benar melindungi terhadap kanker prostat. Pria yang lebih sering ejakulasi mungkin memiliki kebiasaan gaya hidup yang lebih sehat yang mengurangi kemungkinan mereka didiagnosis dengan penyakit tersebut. Terus dari situs web md.com yang juga kredibel di topik tentang kesehatan medis dan semacamnya, tidak ada bukti bahwa ejakulasi lebih sering benar-benar menyebabkan resiko kanker prostat yang lebih rendah. Untuk saat ini, dokter hanya tahu bahwa keduanya saling terkait. Mungkin saja pria yang melakukannya lebih sering cenderung memiliki kebiasaan gaya hidup sehat yang menurunkan risiko mereka. Terus dari National Institute of Health yang penjelasannya sangat amat ilmiah, kayaknya ini jurnal ilmiah yang ditulis buat para praktisi medis, sepertinya sulit dimengerti buat orang-orang awam seperti kita. Kesimpulannya katanya kayak gini, hasilnya bergantung kuat dipengaruhi sama perilaku pola makan, gaya hidup, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan hal tersebut. Analisa tambahan pada mekanisme biologis perlu dilakukan, bla bla bla. Kalau lu googling penyebab utama kanker paru-paru itu apa, lu pasti bakal nemuin merokok sebagai the biggest cause. Institusi kesehatan udah pada yakin banget, entah itu dari situs Indonesia maupun dari situs luar. Sekarang lu coba googling penyebab kanker prostat, nggak bakal ada sama sekali yang mention gara-gara menahan sperma atau no FAP. Ingat kan tadi para expert udah yakin banget kalau rokok itu penyebab utama kanker paru-paru. Tapi ada orang yang umurnya panjang meskipun dia seorang perokok berat. Nah jadi menurut lu make sense gak? Lu panik setengah mati, ketakutan sampai mencret-mencret nanti bakal terkena kanker prostat dengan menahan sperma dengan ngelakuin no FAP, di mana realitanya sampai saat ini, sampai sekarang belum ada sama sekali pembuktian dari sisi medis, kedokteran kalau menahan sperma itu menyebabkan kanker prostat. Dokter masih pada ragu. Ingat tadi kalau lo mencari penyebab utama kanker paru yaitu merokok. Sekarang kita cek di situsnya Mayo Clinic. Ini lembaga kesehatan top dunia, nomor 1 di Amerika. Kalau kita mencari tentang penyebab utama kanker prostat, sama sekali nggak ada mention tentang menahan sperma atau no FAP dan semacamnya. Yang ningkatin resikonya ya kayak faktor umur, obesitas, genetik, jarang olahraga, makan makanan yang kotor, instan. So, kasih gue alasan kenapa lu harus overthinking soal no FAP menyebabkan kanker prostat ini, dimana kepastian ilmiahnya belum ada sampai sejauh ini. Kenapa lu tetap ngerokok? Padahal kalau yang ini para expert di bidang kesehatan udah pada yakin merokok itu penyebab nomor 1 kanker paru-paru. Genetik, lifestyle, bad luck,
Hanya Tuhan yang tahu. Kedua, apa yang terjadi di tubuh lu kalau lu menahan sperma lebih dari 7 hari contohnya. Pertama, kita lihat dulu dari sudut pandang ilmiah. Dan again, seperti halnya hubungannya sama kanker prostat yang barusan kita bahas, scientific evidence is limited. Jadi para pakar kesehatan belum mendalami banget nih efek jangka panjang maupun jangka pendek secara biologis ketika lu menahan sperma ngelakuin nofap. Tapi kalau ngomongin dari sisi spiritual, ini dianjurkan banget dari zaman bahela, dari zaman dulu banget, karena bagus katanya buat kesehatan mental dan energi kehidupan gitu, istilahnya spiritual excellence, untuk mencapai spiritual enlightenment. Ntar gue jabarin perspektifnya dari ajaran kuno Cina, Taoisme, dan India Brahmacharya terkait hubungannya sama kegiatan nahan sperma ini. Kita bahas yang dari sisi ilmiahnya dulu. Menurut medicalnewstoday.com, apa yang terjadi setelah 7 hari tidak ejakulasi? Ketika seseorang tidak ejakulasi, tubuh secara alami menyerap kembali sperma, memecahnya tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Proses ini normal dan tidak berdampak negatif pada kesehatan. Terus menurut health.com, efek samping tidak ejakulasi dalam waktu lama tidak berbahaya sama sekali. Tidak ada efek samping fisik atau psikologis yang berbahaya. Namun beberapa efek samping umum mungkin terjadi pada individu tertentu. Jadi lagi-lagi relatif, tergantung gaya hidup, lifestyle, dan genetik. Sekarang kita memahami dari penjelasan ancient culture, budaya kuno yang sadar akan pentingnya menahan amba tukam demi mencapai level spiritual energi yang lebih tinggi, lebih mantep. Di budaya Taoisme, menurut wikipedia.com, sperma itu kayak vital life force, dimana kalau dikeluarkan secara sembarangan, seenaknya, buat tujuan kepuasan pribadi, berarti kalau di dunia modern, wujudnya berupa colai dan PMO, itu lu ngebuang sia-sia energi berharga tersebut, yang mana mereka percaya ini ngebuat lu jadi rentan mengalami penuaan dini, gampang lelah, lemes, dan gampang terserang penyakit. Relate nggak sama lu kira-kira? Sepertinya iya ya. Kalau di budaya India kuno, menahan sperma itu untuk mencapai kondisi Brahmacharya namanya, spiritual excellence. Menurut budaya ini, pas lu ejakulasi itu sama aja kayak lu abis kerja pakai tenaga otot selama 10 hari lamanya, dan kerja pakai tenaga mental, tenaga pikiran selama 3 hari lamanya. Makanya abis itu lu lemes banget bawaannya, ngantuk, pengen bobo. Relate kah yang lu alami? Kayaknya iya juga ya. Right, yeah, of course. Kesimpulannya, nahan sperma itu sejauh ini aman buat dilakuin. Tapi, tujuan channel ini bukan buat nyuruh lu untuk nahan sperma seumur hidup, bro. Come on, ini technically impossible buat dilakuin. Sesekali, 2 kali, atau 3 kali lu bakal mengalami mimpi basah, dan seperti yang udah pernah gua buat juga videonya, mimpi basah ini normal, dinikmati dan disyukuri aja, artinya tubuh lu berfungsi secara normal dan natural. Atau misalnya lu akhirnya menemukan pujaan hati dan menikah, lu tau lah apa yang perlu dilakukan, ya kan? Gue bukan dokter Boyke, god damn it, itu di luar ranah gue. Kalau lu nanya-nanya hubungan suami istri itu kayak gimana dan harus gimana, karena gue juga belum punya pengalaman sebagai seorang suami. Channel ini fokusnya PMO, oke? The act of menyenangkan diri sendiri dengan bantuan internet, teknologi, yang mana setelah ngelakuin kegiatan bejat ini, itu membuat lu terpuruk, ya enggak? Ini nggak normal, ini nggak natural, dan merusak jiwa. Tapi ya, at the end gue percaya sperma mesti dikeluarkan dong. Idealnya buat tujuan memperoleh keturunan. Kita punya mata buat apa? Buat ngeliat, tangan buat megang, kuping buat mendengar, hidung buat mencium. Sperma diciptakan sama Tuhan, masa buat disimpan doang? Buat disalurkan dong, tapi melalui cara yang tepat. Dan lu pasti setuju, PMO sama sekali bukanlah cara yang tepat. Berhenti dari kebiasaan ini, oleh karenanya wajib hukumnya. Alrighty, thank you so much for watching this video. Gue harap videonya bermanfaat dan ngebuka mata lo. Comment, like, share, subscribe seperti biasa kalau lo suka sama tipe konten kayak gini. Get my ebook Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen, sebuah bacaan sangat amat worth it kalau lo pengen memahami lebih mendalam segala hal yang mesti lo ketahui supaya lo bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini yang selama ini merusak hidup lo. Link ada di deskripsi. Atau lo bisa juga join member, dimana setiap minggunya lo bakal dapat konten eksklusif yang lebih personal, dimana gue bahas PMO juga pastinya, dan hal-hal lain yang seru banget pokoknya. Thanks again, kita berjumpa lagi di next video. Peace to you all. Muah.